Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ruang Bedah Demokrasi. Mayoritas survei menunjukkan masyarakat tidak percaya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi, aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan, hasil forensik telah disampaikan, dan kini perkara tersebut telah memasuki proses pengadilan. Namun pertanyaannya, mengapa isu ini tetap terus hidup? Mengapa perdebatan masih berlangsung? Mengapa sebagian masyarakat masih belum merasa persoalan ini selesai? Salah satu contoh menarik adalah munculnya nama Kasmudjo, seorang dosen senior Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang namanya menjadi sorotan setelah muncul dalam berbagai pemberitaan dan diskusi publik. Kasmudjo dulu pernah menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Joko Widodo. Menurut keterangannya, pada masa Jokowi kuliah, ia masih berstatus sebagai asisten dosen dan atau dosen muda, sehingga belum memiliki kewenangan menjadi pembimbing skripsi. Namun pada saat yang sama, Kasmudjo juga menjelaskan bahwa dirinya mengenal Joko Widodo sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan inilah yang kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Sebagian pihak menyoroti pernyataan bahwa Kasmudjo bukan pembimbing skripsi, sementara pihak lainnya menyoroti pengakuan bahwa Kasmudjo mengenal Jokowi sebagai mahasiswa dan menjelaskan konteks status akademiknya saat itu. Kasus Kasmudjo menunjukkan bahwa dalam sebuah polemik publik, satu informasi yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, tergantung sudut pandang dan tingkat kepercayaan masing-masing pihak. Menurut saya, disinilah letak inti persoalan yang sebenarnya. Perdebatan ini tampaknya telah bergeser dari sekedar membahas dokumen menjadi persoalan mengenai kepercayaan. Pada tahap awal, yang diperdebatkan adalah dokumen, apakah ijazah itu asli atau tidak. Namun seiringnya waktu, perdebatan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, yaitu kepercayaan terhadap institusi. Sebagian masyarakat mempercayai keterangan Universitas Gadjah Mada, mempercayai hasil pemeriksaan aparat, dan menganggap persoalan sudah cukup jelas. Namun sebagian lainnya justru mempertanyakan institusi yang memberikan penjelasan tersebut. Ketika kepercayaan terhadap institusi berbeda, maka informasi yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Jika diperhatikan, bahkan hasil survei yang menunjukkan mayoritas responden tidak percaya terhadap tuduhan ijazah palsu pun tidak menghentikan perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang sedang berlangsung bukan semata-mata soal data, melainkan bagaimana data tersebut diterima oleh publik sehingga mampu menyelesaikan perdebatan di media sosial. Di pengadilan, sebuah perkara memiliki awal dan akhir. Tetapi di media sosial, tidak ada putusan yang benar-benar final. Setiap hari selalu muncul unggahan baru, potongan video baru, komentar baru, dan interpretasi baru. Akibatnya, isu yang sebenarnya sudah lama dapat kembali viral kapan saja. Bahkan seringkali lebih ramai dibandingkan saat pertama kali muncul. Yang ketiga, isu ini telah menjadi bagian dari polarisasi politik. Selama lebih dari 1 dekade, kita bersama mengetahui bahwa Joko Widodo menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Karena itu, setiap isu yang berkaitan dengan namanya hampir selalu memunculkan dua kubu dan dua pandangan yang berbeda. Ada yang melihat persoalan ini sebagai upaya mencari kebenaran, ada pula yang melihatnya sebagai serangan politik. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat perdebatan terus berlanjut. Yang keempat, ada perbedaan antara pembuktian hukum dan keyakinan publik. Di pengadilan, yang diuji adalah alat bukti, keterangan saksi, dokumen, dan fakta hukum.
Tetapi di ruang publik, orang seringkali membentuk keyakinan berdasarkan pengalaman pribadi, preferensi politik, tokoh yang mereka percaya, atau informasi yang paling sering mereka lihat. Karena itu, putusan pengadilan belum tentu langsung mengubah pandangan semua orang. Dan jika melihat berbagai kasus besar di banyak negara, seringkali putusan hukum memang menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi tidak selalu mengakhiri perdebatan di ruang publik. Yang kelima, manusia cenderung mencari informasi yang memperkuat keyakinannya. Dalam ilmu komunikasi dan psikologi, fenomena ini dikenal sebagai confirmation bias. Ketika seseorang sudah memiliki keyakinan tertentu, ia cenderung lebih mudah menerima informasi yang mendukung keyakinannya dan lebih sulit menerima informasi yang bertentangan. Fenomena ini terjadi pada hampir semua kelompok, bukan hanya pada satu pihak saja. Akibatnya, perdebatan bisa terus berlangsung meskipun fakta yang dibahas sebenarnya tidak banyak berubah. Berdasarkan berbagai data yang telah dipublikasikan, saya melihat polemik ini kini tidak lagi semata-mata berbicara tentang ijazah, tetapi telah berkembang menjadi cermin hubungan antara masyarakat dengan institusi. Seberapa besar masyarakat mempercayai kampus, seberapa besar masyarakat mempercayai aparat penegak hukum, dan seberapa besar masyarakat mempercayai informasi yang mereka terima setiap hari. Mungkin karena itulah isu ini tetap hidup hingga hari ini. Bukan semata-mata karena persoalan ijazahnya, tapi karena isu ini telah berkembang menjadi perdebatan mengenai kepercayaan. Kepercayaan kepada institusi, kepercayaan kepada proses hukum, kepercayaan kepada tokoh politik, dan kepercayaan terhadap informasi yang beredar di ruang publik. Lalu, menurut teman-teman, apakah polemik ini akan benar-benar berakhir setelah pengadilan memberikan putusan, ataukah perdebatan akan tetap berlangsung karena persoalan utamanya bukan lagi soal dokumen, melainkan soal kepercayaan? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share untuk mendukung channel YouTube Ruang Bedah Demokrasi. Selamat